Langit di atas kaki Gunung Bawakaraeng mendung sore itu. Kabut tipis mulai merambat pelan dari sela-sela pepohonan pinus. Udara terasa dingin menusuk kulit, meskipun belum malam sepenuhnya. Di pos pendakian Lembana, 5 orang pemuda bersiap memulai pendakian mereka. Salah satunya bernama Rian, mahasiswa semester akhir dari Makassar, yang dikenal pendiam namun taat beribadah. Suara logistik dikemas, dan derap sepatu menyentuh tanah basah jadi irama awal perjalanan. Di tengah kabut itu, Rian sempat menatap langit dengan tatapan aneh. "Kau nggak apa-apa, Yan?" tanya temannya, Danu, sambil mengencangkan ranselnya. Rian hanya mengangguk, lalu menjawab pelan, "Aku cuma ngerasa kayak tempat ini ngeliatin kita." Semua tertawa ringan, menganggap itu hanya kecemasan biasa pendaki pemula. Tapi tak ada yang tahu bahwa kata-kata Rian hari itu adalah isyarat. Isyarat bahwa bukan cuma manusia yang ada di jalur pendakian itu. Gunung Bawakaraeng bukan sekadar gunung bagi warga setempat. Nama Bawakaraeng sendiri berarti kepala dewa dalam bahasa Bugis Makassar. Dulu, tempat ini dipercaya sebagai tempat bersemayam para roh leluhur, tempat keramat yang dihormati dengan ritual dan larangan yang tak boleh dilanggar. Langkah demi langkah mereka lewati jalur hutan, celotehan masih ramai. Tapi malam pertama tiba lebih cepat dari perkiraan. Kabut jadi tebal. Suara alam mendadak sunyi. Dan saat mereka membuat tenda di pos 5, Rian sudah tidak ada di belakang mereka. Mereka berteriak, mencari. Tapi hutan diam. Satu-satunya yang mereka temukan hanyalah bekas jejak kaki Rian yang berhenti begitu saja. Di tempat di mana tak ada jurang, tak ada hewan buas, dan tak ada manusia lain. Seolah ia ditelan oleh sesuatu yang tak terlihat. Sebelum memulai kisahnya, pasang earphone-mu, biar horornya terasa lebih nyata. Kalau kamu suka cerita kayak gini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding. Malam di pos 5 benar-benar berbeda. Angin berdesir seperti bisikan yang tak jelas asalnya, menggoyangkan pohon-pohon besar yang berdiri tegak seperti penjaga gaib. Kabut makin pekat, seperti tirai putih yang menggantung di tengah hutan. Danu dan ketiga temannya duduk membentuk lingkaran di dalam tenda, namun pandangan mereka kosong, masih syok. Rian, teman mereka, benar-benar menghilang tadi sore. Mereka berlima berjalan bersama. Tidak ada suara aneh, tidak ada firasat buruk. Tapi kini, hanya 4 orang yang duduk di tenda. "Apa mungkin dia balik ke bawah?" bisik Irul. Danu menggeleng cepat. "Gak mungkin. Rian ada di belakangku, baru beberapa menit lalu." "Mana mungkin secepat itu?" Mereka sepakat untuk tidak memberitahu tim SAR malam itu juga, menunggu sampai pagi. Tapi malam terasa panjang. Dan semakin lama, mereka merasa seperti tidak benar-benar sendiri di tempat itu. Suara langkah kaki terdengar di luar tenda. Pelan. Lalu berhenti. "Rian?" seru Danu. Suaranya gemetar. Tak ada jawaban. Ketiganya saling menatap, lalu membuka resleting tenda perlahan. Tapi di luar hanya kabut dan pepohonan gelap. Tidak ada siapa-siapa. Tidak ada jejak. Tidak ada suara. Mereka kembali ke dalam tenda. Tapi saat itulah, handphone Danu tiba-tiba menyala. Ada notifikasi masuk. Bukan sinyal. Bukan pesan. Tapi sebuah rekaman suara. Dengan tangan gemetar, ia memutar rekaman itu. Suara berat dan napas ngos-ngosan terdengar. Lalu, Aku tersesat,
Aku dengar suara kalian tapi kalian gak lihat aku. Tolong aku, ini bukan jalur biasa, itu suara Rian. Tapi yang aneh, lokasi voice note itu menunjukkan pengiriman dari radius hanya 20 meter dari posisi mereka saat ini. Mereka terdiam. Dada sesak. Dan di luar, suara langkah kaki kembali terdengar. Pelan. Tapi pasti. Mengelilingi tenda. Namun tak ada yang berani membuka tenda lagi. Karena kini, mereka mulai menyadari bahwa mungkin yang berada di luar bukan lagi manusia. Pagi hari di pos 5 tidak membawa kelegaan. Matahari hanya terlihat seperti bayangan pucat di balik kabut putih. Suara burung pun tidak terdengar. Alam terasa diam. Terlalu diam, seolah-olah seluruh hutan sedang menahan napas. Danu membuka tenda dengan gerakan pelan. Matanya sayu, tidak tidur semalaman. Ketiganya, Irul, Fajar, dan Bayu, masih duduk di dalam, menggenggam jaket masing-masing sambil menatap resah keluar. Jejak kaki yang tadi malam mereka dengar tak bersisa. Tidak ada tanah terinjak. Tidak ada dedaunan bergeser. Seolah-olah langkah itu cuma ada di antara dunia nyata dan tidak nyata. Tiba-tiba Bayu menunjuk sesuatu. Itu kainnya Rian, kan? Mereka melihat ke sebuah dahan pohon cemara tak jauh dari tenda. Sobekan kecil kain berwarna hitam tergantung, mirip benar dengan jaket yang dikenakan Rian kemarin. Mereka segera mendekat. Tapi langkah mereka terhenti saat menemukan tumpukan batu kecil tersusun rapi di bawah pohon, membentuk lingkaran aneh. Di tengahnya, ada foto Rian. Basah dan usang, seolah telah bertahun-tahun berada di sana. Gak mungkin ini, gumam Irul lirih. Foto ini dari mana? Danu mulai panik. Ia ingat cerita seorang porter tua di pos registrasi kemarin. Kalau kau dengar suara orang minta tolong di bawah Karaeng, jangan buru-buru jawab. Belum tentu itu manusia. Bisa saja itu penunggu yang menirukan suara. Saat itu mereka tertawa, menganggap itu hanya cerita pembuka khas base camp. Tapi kini, suara Rian benar-benar datang, di handphone mereka, di malam sunyi, dan kini seperti menuntun mereka ke tempat yang tidak masuk akal. Mereka sepakat turun ke pos 2 untuk meminta bantuan. Tapi saat berjalan kembali menyusuri jalur, langkah Danu terhenti. Di batang pohon besar di jalur itu, tertulis ukiran kasar dengan pisau, "Aku masih di sini. Aku ditahan." Rian bibir Danu gemetar. Tulisannya masih baru, ucapnya. Tapi Rian sudah hilang lebih dari 12 jam. Dan mereka ingat jelas, tak ada batang pohon seperti ini kemarin di jalur yang sama. Karena hutan ini hidup. Dan jalurnya bisa berubah. Apalagi, jika yang menciptakan jalur itu bukan lagi manusia. Langkah mereka semakin cepat menyusuri jalur menurun ke pos 2. Nafas memburu. Peluh dingin menetes meski udara masih menusuk tulang. Pagi itu tidak ada kicau burung, tak ada suara ranting patah, tak ada pendaki lain. Hanya suara sepatu yang menghantam tanah lembab dan detak jantung yang tak kunjung tenang. Saat tiba di pos 2, pos jaga terlihat kosong. Tapi di sudut pos, seorang lelaki tua sedang duduk termenung. Rambutnya putih kelabu, matanya tajam menatap jalur pendakian yang baru mereka turuni. Di sampingnya, termos kopi tua dan sebuah kitab kecil bersampul kulit. Danu mendekat dan langsung bertanya, "Pak, kami kehilangan teman. Namanya Rian. Hilang di sekitar pos 5. Lelaki tua itu tidak terkejut. Ia hanya menarik napas panjang dan menatap wajah-wajah muda itu satu persatu.
Sudah kuduga. Sudah mulai lagi. Mulai apa, Pak? Tanya Bayu. Lorong itu, lorong yang terbuka hanya untuk yang dipanggil, jawabnya pelan. Gunung ini tidak hanya punya jalur pendaki. Ia punya lorong gaib, jalur arwah, kata orang dulu. Kalau seseorang menyeberang ke sana, maka ia berada di antara hidup dan mati. Danu merasa merinding dari ujung kaki ke kepala. Tapi kenapa Rian? Dia gak ganggu apa-apa, lelaki itu tersenyum getir. Terkadang bukan kita yang ganggu mereka. Tapi ada sesuatu yang terbawa, sesuatu yang tidak terlihat. Bisa dari niat, bisa dari luka hati, atau bahkan dari sesuatu yang belum diselesaikan. Ia lalu membuka kitab kecilnya. Di halaman yang sudah usang, ada gambar peta jalur bawah Karaeng. Tapi peta itu berbeda dari yang mereka lihat di base camp. Ada satu jalur kecil bercabang ke arah utara, membelah hutan rapat. Itu bukan jalur resmi, ucap Irul. Memang, jalur itu tak akan kalian lihat, kecuali kau dipanggil. Dan kini, Danu menyadari sesuatu yang lebih mengerikan. Mereka telah melihat pohon, batu, dan ukiran yang tidak pernah ada dalam jalur normal. Apakah itu berarti mereka juga sedang diajak masuk? Kalau kalian terus mencari, kalian bisa ikut tertarik ke sana, ucap lelaki itu. Dan ingat, tidak semua yang hilang ingin ditemukan kembali. Di kejauhan, kabut mulai turun lagi, seperti isyarat bahwa waktu mereka tinggal sedikit sebelum malam kembali datang. Hari mulai condong ke sore. Langit di desa kaki gunung bawah Karaeng memerah muram. Danu dan teman-temannya memutuskan bermalam di rumah warga, atas saran lelaki tua di pos. Tubuh mereka lelah, tapi pikiran mereka jauh lebih berat, penuh tanda tanya, ketakutan, dan rasa bersalah. Mereka menumpang di rumah seorang ibu tua bernama Mak Salma, yang tinggal hanya beberapa ratus meter dari jalur pendakian. Wajah Mak Salma penuh keriput, tapi matanya tajam. Ia menyambut mereka dengan tenang, seolah sudah biasa melihat pendaki dalam kondisi kacau. Kalian bertiga yang kehilangan satu teman? Tanyanya, tanpa mereka harus menjelaskan lebih dulu. Mereka hanya mengangguk. Namanya Rian, lanjutnya. Mereka tersentak. Bayu spontan berdiri. Mak. Mak kenal Rian? Mak Salma menggeleng, tapi ucapannya berikutnya membuat bulu kuduk mereka berdiri. Saya tidak kenal. Tapi semalam, saya mimpi. Ada anak muda datang ke rumah ini. Pucat. Tubuhnya kotor. Tapi matanya minta tolong. Dia bilang namanya Rian. Tiba-tiba, suasana ruang tamu itu menjadi dingin. Mak Salma mengambil sebuah kain putih kecil dari dalam lemarinya. Dibukanya perlahan, dan di dalamnya, sebuah tali gelang rajut hitam, identik dengan gelang yang Rian kenakan sejak awal perjalanan. Mereka semua mengenali gelang itu. Saya menemukannya di depan pintu rumah ini pagi tadi. Padahal saya tinggal sendirian, ucap Mak Salma. Tak ada yang bisa berkata-kata. Mak. Rian hidup, lirih Fajar. Mak Salma menatap mereka lama. Bukan soal hidup atau mati, Nak. Tapi soal di mana jiwanya sekarang. Ia lalu duduk dan mulai bercerita tentang ritual-ritual pemanggilan yang pernah dilakukan warga desa puluhan tahun lalu. Tentang orang-orang yang hilang di jalur utara bawah Karaeng. Tentang pendaki yang muncul di mimpi, meminta pertolongan. Gunung ini hidup. Ia bicara lewat mimpi, lewat benda, lewat firasat. Dan yang paling menakutkan, katanya, kalau nama kalian sudah ikut disebut di mimpi orang lain,
berarti kalian juga sedang diawasi. Bisa jadi, kalian yang berikutnya. Danu tak bisa tidur malam itu. Dan di luar rumah Mak Salma, kabut turun lebih tebal dari biasanya. Lalu, anjing-anjing desa menggonggong ke arah yang sama, ke arah hutan, ke arah jalur yang tak tercatat di peta. Malam di rumah Mak Salma terasa lebih sunyi dari malam-malam sebelumnya. Angin tak lagi bersuara, dan lampu temaram satu-satunya di ruang tengah berkedipelan, seperti jantung yang takut berdetak terlalu keras. Fajar dan Bayu sudah tertidur, tapi Danu masih duduk bersandar di dinding, memeluk lututnya, menatap gelang hitam yang ditemukan Mak Salma pagi tadi. Gelang itu terasa hangat di tangannya, seolah baru saja dikenakan oleh seseorang. Seolah masih menyimpan energi pemiliknya. Rian. Pelan-pelan, kelopak matanya berat. Danu akhirnya tertidur. Tapi ia tak pernah tahu bahwa tidur malam itu bukan sekadar istirahat. Itu adalah pintu. Dalam mimpi, Danu berada di tengah hutan. Tapi bukan hutan yang ia kenal. Langitnya merah darah, pepohonannya tinggi menjulang dan meliuk seperti hidup. Kabut menggantung setinggi pinggang. Di depan, samar, tampak sosok yang berdiri. Tangan kanannya menggenggam tali carrier. Wajahnya penuh luka. Pucat. Rian. Rian. Danu berteriak. Kau di mana selama ini? Kami cari kau. Kami? Tapi Rian hanya mengangkat tangan, memotong kalimatnya. Mulutnya terbuka, tapi suara yang keluar bukan suara manusia. Berat. Dalam. Seperti gema dari sumur tua. Jangan cari aku lagi. Apa maksudmu? Kami gak akan tinggalin kau, Rian. Kita harus pulang. Rian menggeleng. Perlahan. Matanya berkaca-kaca. Aku sudah bukan bagian dari sana. Aku tersesat bukan di hutan, tapi di waktu. Di antara dua dunia. Danu mulai menangis. Lututnya lemas. Tapi kenapa kau minta tolong lewat rekaman itu? Rian diam. Tapi dari matanya, ada rasa bersalah yang tak terucapkan. Bukan aku yang kirim suara itu. Tiba-tiba, dari balik kabut, muncul sosok lain. Hitam. Tinggi. Tak punya wajah. Hanya kepala yang berdenyut seperti jantung terbuka. Rian menoleh cepat, ketakutan. Pergi, dan jangan datang lagi ke sini. Dan semuanya gelap. Danu terbangun dengan napas memburu, seluruh tubuhnya basah oleh keringat. Tapi yang paling membuatnya menggigil adalah kenyataan bahwa kedua telapak tangannya memegang tanah basah. Bukan dari mimpi, ia menatap jendela. Dan di luar, di ujung pohon pisang, Rian berdiri di tengah kabut. Menatapnya. Lalu lenyap. Pagi itu langit tertutup awan abu-abu, seperti tirai duka yang menggantung rendah di atas desa. Embun belum sempat menguap dari rumput-rumput kecil di depan rumah Mak Salma. Tapi Danu sudah duduk sendiri di bawah pohon jambu, memandangi tanah basah yang tadi malam menempel di telapak tangannya. Ia belum menceritakan mimpinya pada siapapun. Ia masih menggenggam erat perasaan aneh di dadanya, rasa bersalah yang entah datang dari mana. Tapi satu hal yang pasti, Rian mencoba memberi pesan dan menyembunyikan sesuatu. Sampai kemudian, Mak Salma duduk di sampingnya sambil menyeruput kopi. Mimpi bisa jadi peringatan, tapi juga bisa jadi pengakuan, ucapnya tenang. Danu menoleh cepat. Mak tahu aku mimpi?
Mak Salma tersenyum lirih. Aku tak perlu tahu. Tapi kau bawa tanah dari sana, dan tanah itu bukan dari sini. Itu tanah dingin, tanah gunung. Danu akhirnya bercerita semuanya. Tentang Rian. Tentang suara berat itu. Dan tentang sosok tanpa wajah. Mak Salma mendengarkan tanpa memotong sedikit pun. Rian bawa beban waktu mendaki. Ya? Tanyanya pelan. Danu terdiam. Lalu mengangguk pelan. Dia pernah bilang kalau dia menyesal ninggalin ibunya di rumah sakit. Waktu itu lagi butuh biaya operasi. Tapi dia lebih pilih ikut pendakian ke bawah Karaeng. Katanya cuma sebentar, sekadar menenangkan diri. Tapi, suara Danu tercekat. Ibunya meninggal 2 hari sebelum kami naik, dan dia gak ngasih tahu siapapun. Mata Mak Salma berkaca-kaca. Ia memejamkan mata, lalu berbisik, seolah berbicara bukan pada Danu, tapi pada semesta. Kadang gunung mengambil bukan karena tubuh, tapi karena beban jiwa. Rian gak hilang. Dia hanya sedang menebus sesuatu. Danu menggigil. Di benaknya, mimpi semalam terulang lagi. Tapi kini ia paham, itu bukan hanya panggilan minta tolong. Itu jeritan penyesalan yang tak sempat diucapkan. Dan ketika ia kembali masuk rumah, ada sesuatu di lantai kamarnya. Sebuah foto. Foto lama. Rian kecil bersama ibunya, tersenyum di depan sebuah rumah sakit. Di baliknya, dengan tinta merah pudar, tertulis, "Maafkan aku, Bu, tak ada yang meletakkan foto itu." Tapi Danu tahu, Rian sedang mencoba bicara dari tempat yang jauh. Langit pagi itu kelabu. Tak ada biru. Hanya selimut mendung pekat yang menyatu dengan bayangan hutan di kaki gunung bawah Karaeng. Angin berembus perlahan, membawa aroma lembab tanah yang sudah lama tidak disinggahi matahari. Danu berdiri di depan gerbang pendakian Lembana. Kali ini ia sendirian. Tak ada canda tawa teman. Tak ada suara derap ramai sepatu mendaki. Tak ada semangat untuk menaklukkan puncak. Yang ada hanya satu, tekad untuk menemukan Rian. Bukan tubuhnya, tapi jiwanya. "Kau yakin naik sendiri, Nak?" tanya petugas jaga base camp yang memperhatikannya dengan tatapan heran. Danu mengangguk. "Saya gak mau temukan dia sebagai mayat. Saya mau bicara dengannya." Sekali lagi. Petugas itu hanya menghela napas, tak banyak bicara. Mungkin karena ini bukan pertama kalinya ia melihat pendaki kembali naik, bukan karena alasan logis, tapi karena ikatan batin yang belum selesai. Langkah kaki Danu mulai menapaki jalur yang dulu mereka lalui bersama. Jalur yang dulu penuh suara tawa, kini terasa sunyi dan asing. Pepohonan yang sama, tanah yang sama, tapi rasanya berbeda. Ada hawa berat yang menyelimuti, seolah hutan menyadari kedatangan seseorang yang kembali untuk mencari. Saat tiba di pos 3, kabut turun begitu cepat, seolah menyambutnya. Daun-daun bergoyang padahal angin nyaris tak terasa. Danu berhenti sejenak, membuka botol minumnya. Tapi ketika hendak meneguk, ia melihat sesuatu di tanah. Gelang hitam. Yang persis sama dengan yang ia simpan di kantong. Tapi gelang ini basah dan hangat. Tiba-tiba, angin berhembus keras dari arah utara. Hening pecah. Sehelai daun jatuh tepat di depannya. Danu mengambil daun itu, dan terpaku. Di permukaannya, terukir dengan garis halus namun jelas, "Naiklah sendiri. Jalur utara. Aku tunggu." Tangannya gemetar.
Ia menoleh ke arah kiri, ke jalur resmi. Dan ke kanan, ke jalur yang tak tercatat di peta, yang disebut orang sebagai jalur arwah. Disinilah ujian sebenarnya dimulai. Apakah ia berani mengambil langkah ke jalur yang telah menelan sahabatnya? Atau justru, ia sedang diajak masuk ke nasib yang sama? Kabut mulai membungkus tubuh Danu saat ia menapakkan kaki ke jalur yang tak ada di peta. Jalur itu sempit, dipenuhi akar-akar pohon tua dan daun gugur yang tak pernah diinjak manusia. Udara di sana berbeda, lebih dingin, lebih padat. Seolah setiap napas yang diambil membawa beban tak kasat mata. Tak ada suara hewan. Tak ada angin. Hanya desiran jiwanya sendiri yang bergetar. Semakin dalam ia melangkah, semakin aneh pula suasananya. Pohon-pohon menjulang seperti tubuh-tubuh bisu yang mengawasinya. Beberapa di antaranya tampak bengkok seperti sedang meringis, dan batangnya retak seperti luka lama yang tak pernah sembuh. Lalu, ia mendengar suara langkah. Pelan. Lalu berhenti. Kemudian terdengar lagi. Langkah itu menyesuaikan irama langkahnya. "Siapa di sana?" tanya Danu, suaranya nyaris bergetar. Tak ada jawaban. Namun saat ia menoleh ke belakang, tak ada siapapun. Tapi di tanah, ia melihat 4 pasang jejak kaki. Ia mulai panik. Tapi sebelum bisa berlari, pemandangan di depannya berubah drastis. Hutan menghilang. Kabut terangkat. Dan kini, Danu berdiri di depan rumah sakit tua. Ia mengenali tempat itu, RS tempat Ibu Rian meninggal. Dan di sana, di bawah pohon terbesi besar di halaman rumah sakit, tampak Rian duduk sendirian. "Rian?" bisik Danu, air mata mulai menggenang. Rian mendongak. Wajahnya lelah, tapi tidak menyeramkan. Wajah yang sama seperti dulu, tapi penuh kesedihan. "Aku gak sempat bilang maaf ke ibu. Aku ninggalin dia sendirian, dan aku pikir naik gunung bisa bikin aku tenang. Tapi ternyata aku dibawa lebih dalam dari itu. Rian, ini bukan salahmu. Semua orang pernah salah. Kau bisa pulang," Rian menggeleng. "Tapi aku sudah masuk terlalu jauh. Jalur ini bukan hanya untuk orang hilang. Ini untuk yang membawa penyesalan." Tiba-tiba, sosok-sosok lain muncul dari balik kabut. Wajah-wajah tanpa nama. Mata kosong. Mereka berdiri mengelilingi Danu. Semua memakai pakaian pendaki. Rian berdiri. "Mereka semua seperti aku. Tak tenang. Tapi kau masih bisa kembali, asalkan satu hal." "Apa?" "Bawa maafku. Sampaikan ke ibuku, kalau aku gak pernah berniat pergi selamanya. Katakan aku minta maaf." Suara Danu tercekat. Tapi sebelum ia sempat menjawab, kabut kembali turun deras, dan tubuhnya terasa ditarik mundur. Suara terakhir yang ia dengar adalah bisikan lirih Rian, "Terima kasih, dan jaga dirimu, gelap." Dan saat Danu membuka mata, ia kembali di pos 3. Dengan tangan memegang foto Rian dan ibunya, yang kini sudah kering dan utuh. 3 hari setelah kembali dari Gunung Bawah Karaeng, Danu berdiri sendirian di depan sebuah nisan tua di pemakaman kecil di Makassar. Di bawah langit kelabu, ia menatap nama yang terukir di batu nisan itu. Rahmawati, ibu dari Rian Ramadan, tak ada suara. Hanya angin sore yang berhembus pelan dan dedaunan kering yang jatuh satu persatu ke atas tanah. Di tangannya, Danu menggenggam sebuah amplop lusuh. Isinya, surat tulisan tangan Rian,
yang ia temukan di balik foto mereka setelah pertemuan terakhir di jalur arwah. Surat itu ditulis dengan tinta yang nyaris pudar, tapi setiap kata begitu jelas, seperti menunggu untuk dibaca keras-keras. Danu membuka surat itu perlahan, lalu membaca dengan suara gemetar. "Bu, aku minta maaf. Maaf karena aku memilih pergi saat ibu paling butuh aku. Aku pikir aku lari dari masalah. Tapi ternyata aku justru lari ke tempat yang gak bisa buat aku pulang. Aku rindu ibu. Setiap malam di gunung, aku dengar suara ibu manggil namaku. Tapi aku terlalu takut untuk menjawab. Takut karena aku tahu aku salah. Tapi ada satu hal yang aku syukuri. Aku punya sahabat yang gak ninggalin aku, walaupun aku sudah ditinggal dunia. Bu, aku gak akan pulang secara utuh. Tapi aku percaya, lewat surat ini, ibu tahu bahwa aku mencintai ibu. Dan aku ingin pulang, meski cuma lewat doa." Danu tak bisa menahan air matanya. Ia letakkan surat itu dalam tabung kecil, lalu menanamnya di samping nisan sang ibu, bersama gelang hitam yang dulu selalu Rian pakai. Lalu ia berdoa. Lama. Hening. Dari hati. Di kejauhan, langit yang tadinya kelabu mulai memudar. Matahari sore muncul pelan-pelan, menembus awan dengan sinar hangat. Dan Danu, untuk pertama kalinya sejak perjalanan itu, merasa ringan. "Kau sudah pulang, Rian, dengan caramu sendiri," bisiknya. Dan saat ia berbalik hendak pergi, ia sempat menoleh sekali lagi. Di dekat nisan itu, daun terembesi jatuh perlahan. Tapi tidak ada pohon terembesi di sekitar makam itu. Pesan moral dan nasihat cerita ini, penyesalan yang tidak disampaikan bisa menjadi belenggu bahkan setelah kematian. Gunung bukan tempat pelarian, tapi tempat perenungan. Naiklah dengan hati bersih. Persahabatan sejati tidak berakhir di batas dunia. Ia hidup dalam kenangan dan kebaikan yang diteruskan. Jangan menunda meminta maaf atau menyampaikan cinta. Esok bisa jadi sudah terlambat. Prime, terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri akan selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding, dan jika mau request judul cerita, silahkan komen di kolom komentar di bawah. Kami akan buatkan untuk kalian.